Yang bujangan kepingin kawin, pikirnya kawin enak. Iya. Setelah dia nikah ternyata banyak masalah. Intervensi dari mertua, permasalahan sama ipar, permasalahan sama tetangga. Kayak kepingin punya anak. Akhirnya Allah kasih anak. Dikasih anak, ternyata anaknya berkebutuhan khusus. Ujian lagi. Maka nggak ada ceritanya keluar dari ujian. Seorang hamba itu tadi noto ati. Bagaimana dia menata hati? Yang pertama dia harus yakin bahwa Allah menciptakan dia bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Tidak. Bumi ini bukan tempat bersenang-senang. Bumi ini namanya Darul Bala. Negeri bala. Yang kaya diuji, yang miskin diuji. Yang tua diuji, yang muda diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan ini kita kadang-kala punya masalah. Masalah sama orang tua. Kadang-kala ada sebagian kita yang pernah kecewa sama orang tuanya. Dia mengatakan, Ustadz, abah ana zalim Ustadz. Abah ana menceraikan ibu ana dan ana hidup bersama ibu Ustadz. Abah ana gak pernah ngasih nafkah sama ana Ustadz. Sekarang ketika ana sukses, abah ana datang ke ana Ustadz. Kadangkala kita ingin balas dendam. Ingat, engkau punya kewajiban berbakti kepada orang tuamu walaupun orang tuanya kafir. Wajib berbakti sama orang. Ada sebagian yang mungkin ibunya dulu gara-gara diceraikan sama bapaknya punya anak, anaknya dikasihkan ke orang. Anaknya dipelihara oleh pamannya, oleh bibinya. Kemudian ketika anaknya sudah besar, sukses, nih anak gak pernah mencari tahu tentang bapaknya. Gak pernah mencari tahu tentang ibunya. Kenapa? Karena dia loro hati. Dia sakit hati. Dan insya Allah banyak di antara kita yang pernah sakit hati. Dan sakit hati itu ndak enak. Bayangin kalau kita bertemu dengan orang yang kita sakit hati sama dia. Umpamanya dia masuk lewat pintu itu. Kita juga mau masuk lewat pintu itu. Terpaksa karena ada orang yang bikin sakit hati di pintu itu, masuk lewat pintu perempuan. Karena loro hati. Dan tidak akan pernah berbahagia ketika orang menyimpan dendam. Apalagi ini bapaknya, ini ibunya. Ingat, kewajiban berbakti kepada orang tua itu kewajiban mutlak. Selama orang tua tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kita wajib berbakti. Dan berbakti bisa dengan harta, berbakti bisa dengan berziarah. Kayak kemarin nih kita Idul Fitri. Bapak-bapak ke rumah orang tua apa ke rumah mertua? Ibu-ibu milih ke tempatnya bapak dan ibunya suami atau ke bapak dan ibunya sendiri? Ibu. Atau bagi dua? Bapak-bapak gimana kalau mertuanya dua? Guyu-guyu bapak ibu. Ke rumah mertua, ke rumah orang tua? Ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua. Kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Tadi walaupun orang tuanya zalim, tetap wajib berbakti. Walaupun orang tuanya pernah melupakan anaknya. Dan subhanallah, ana dapat pelajaran yang indah ibu. Dari seorang perempuan. Dia umroh kemarin, dia cerita sama suaminya, dia cerita, Ustadz, bapak ana menceraikan ibu ana ketika ana kelas 2 SD, kakak ana kelas 4 SD. Bapak ana nikah lagi,
dan punya keluarga sendiri, kita Ustaz nggak pernah dikasih nafkah sama bapak. Ustaz. Alhamdulillah ibu Ustaz sampai jadi pembantu rumah tangga, semua dilakoni sama ibu demi untuk anak-anaknya sukses. Ustaz. Dan ibu ana tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sekarang ketika anak-anaknya sukses anak-anaknya ini, perempuan 2 ini sukses, bapak ana menghubungi ana, Ustaz. Ada gula, ada semut, jemaah. Subhanallah, ibu ana Ustaz ngomong sama ana, "Nak, kamu wajib berbakti sama bapak. Kamu bantu tolong bapak." Ini ibu nggak nyimpan dendam sama sekali. Nggak ada ibu ana, tapi kami Ustaz nggak kuat Ustaz. Ibu ana pernah dizolimi sama bapak ana. Kita melihat KDRT yang dilakukan bapak kepada ibu. Apa yang harus anda lakukan? Loh, nurut sama ibunya. Kalau ibunya menerima, ya sudah selesai lah. Hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jalla, dan kita akan selalu diuji. Nggak ada ceritanya orang itu keluar dari ruang ujian kemudian lulus kecuali ketika dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Yang bujangan kepingin kawin, pikirnya kawin enak. Iya, setelah dia nikah ternyata banyak masalah. Intervensi dari mertua, permasalahan sama ipar, permasalahan sama tetangga. Kayak kepingin punya anak, akhirnya Allah kasih anak. Dikasih anak, ternyata anaknya berkebutuhan khusus. Ujian lagi. Maka nggak ada ceritanya keluar dari ujian. Seorang hamba itu tadi noto ati. Bagaimana dia menata hati? Yang pertama dia harus yakin bahwa Allah menciptakan dia bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Enggak. Bumi ini bukan tempat bersenang-senang. Bumi ini namanya Darul Bala. Negeri bala. Yang kaya diuji, yang miskin diuji. Yang tua diuji, yang muda diuji. Ibu-ibu capek ngurusi anaknya. Pikirnya anaknya nggak capek diurusin ibu-ibu. Kepingin iso ganti ibu deh. Mungkin dia mereka, ya Allah, ya kok kayak gini ibuku ya. Sang ibu melihat, nak, ya Allah nak, kok itu kok kurang ajar. Nak. Sama anaknya bosen sama ibunya, ibunya bosen sama anaknya. Mau tukar sama anaknya tetangga. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla dan tidak akan pernah berhenti. Ketika kita punya keyakinan itu. Allah mengatakan, "I'lamu." Ketahuilah, ini ada informasi dari Allah. Ada pengumuman dari Allah. Apa pengumumannya? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia ini hanya permainan. Hanya permainan. Hanya senda gurau. Antum lihat tuh, orang tahu-tahu orang nomor 1 di Surabaya. Kita dulu punya orang nomor 1 di Indonesia. Namanya Soekarno. Kemana Soekarno sekarang? Mati ternyata Bung Karno. Diganti Soeharto. 32 tahun menjabat, mau nikmatin jabatannya, kekuasaannya. Kemana sekarang? Mati ternyata. Mari wis. Hanya permainan, antum lihat. Walahun, senda gurau, ketawa-ketawa, orang ini main-main. Mana yang kemarin ngelawak bikin ketawa orang banyak? Mati ternyata pula. Wazina, perhiasan kehidupan dunia ini. Ya kalau kita lihat perhiasan tadi, kita pakai pakaian yang bagus, mobil yang bagus, dan antum lihat ya, bagaimana manusia itu dibohongin dengan ya barang-barang yang dijual. Mobil baru lagi keluar, handphone baru lagi keluar orang dulu iPhone 6 jadi iPhone 7, iPhone 8, beli iPhone 8, iya beli, sampai iPhone 9 beli, 10 beli, 11 beli, 12 beli, 13 beli, iPhone 15 beli, tahu-tahu mati. Lu ditinggal HP-nya, ditinggal. Ini kehidupan dunia. Wa tafakhurum bainakum, berbangga-banggaan di antara kalian.
Bangga dengan apa? Ya dengan harta biasanya. Bangga dengan jabatan, bangga dengan pekerjaannya. Kerja apa awakmu? Tuh, wis dak kerja. Nak kerja ndak. Lu tenanan ndak kerja ndak wis saiki wis. Turu-turuan wis. Ana keran di omah metu dhuwit. Enggak sret, metune dhuwit. Masyaallah. Ada orang berbangga-banggaan. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan banyak-banyakan anak sama harta. Makanya yang naik Pajero mau ndak bikin grup bareng sama yang naik Alia? Gelem jemaah? Oh, duduk kelas Ustaz. Duduk kelas. Loh iya jemaah. Ada kebanggaan itu. Hadza huwa penyakit jemaah. Subhanallah, betul. Berbangga-banggaan, bukan dilarang loh. Orang kaya nggak dilarang dalam Islam, nggak dilarang. Engkau mau jadi orang punya harta, punya mobil bagus nggak apa-apa, tapi tolong ditata hatinya. Jangan sampai engkau merasa lebih baik dari orang lain, merendahkan orang lain. Itu yang disebut kesombongan. Sombong itu namanya batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Sopoi. Itu kehidupan dunia. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Kehidupan ini seperti air hujan. Hujan itu turun jamaah, kemudian menyirami sawah padi. Antum bisa ngelihat ya. Padi itu jadi hijau, kemudian tahu-tahu membesar, kemudian ada padi, ada isinya. Setelah itu jadi apa? Ketika dia sudah berisi, setelah dia banyak isinya, jadi apa? Kering kemudian. Dipanen tahu-tahu kering, dibakar sama penati. Itu kehidupan dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Bagi orang-orang yang tidak taat sama Allah, maghfiratum minallahi wa ridwan, ada ampunan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Bicara tadi sakit hati kepada orang tua, sakit hati kepada anak, sakit hati kepada tetangga, sakit hati kepada kawan. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya momentum Idul Fitri itu dikenal dengan momentum maaf memaafkan. Seharusnya orang minta maaf itu nggak nunggu Idul Fitri. Engkau aku njaluk sepuro oleh Idul Fitri. Loh enggak. Belum tentu kita itu hidup sampai Idul Fitri. Kita diperintahkan untuk minta maaf kapan kita berbuat salah. Tapi biasanya orang kalau baru disalahi, baru dizolimi, itu tidak mau memaafkan. Boleh nggak kita tidak memaafkan saudara kita? Boleh nggak kita tidak bertegur sapa sama saudara kita? Boleh nggak jamaah? Ibu-ibu, boleh nggak tidak bertegur sapa sama tonggonya? Boleh 3 hari. Boleh. Allah tahu manusia ini loro hati. Kalau hari itu dia disuruh bertegur sapa, ya enggak mau dia. Katamu enggak salam. Diajak salaman enggak. Enggak apa-apa, 3 hari. Jadi ngobati hati itu 3 hari. Setelah hari keempat harus bertegur sapa. Kalau tidak, amalan ini enggak diterima. Maka jangan sampai antum puasa Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, ana Ramadan sudah 20 kali. Umpamanya 20 tahun dia puasa Ramadan. Tapi ternyata dia tidak bertegur sapa sama temennya 20 tahun juga. Tidak diterima amalannya. Ditunggu orang, tunggu dulu, jangan diampuni dosa-dosa orang ini. Sampai kapan? Hatta yastoliha, sampai dia berbaikan sama temennya. Dan biasanya jamaah, sakit hati yang paling parah itu kalau yang mendolimin kita itu dulur dewi.
Ya Allah Ustaz, iki jak tulung mentung Ustaz. Nabi Yusuf dizolimi sama siapa? Kakak-kakaknya. Dibuang sama kakaknya. Dijual sama kakaknya. Dipisahkan dari bapaknya. Ya apa perasaan anak kecil ya. Dijual, dia tahu kakak-kakakku iki sing dolimi aku. Kemudian berpisah sama kakaknya puluhan tahun. Dibawa ke Mesir. Kemudian di penjara Mesir. Kemudian Allah berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf. Datang kakak-kakaknya nih jamaah 10 orang nih. Tahu Nabi Yusuf, oh iki kakak-kakakku ini. Terakhir dibawa adiknya. Nanti datang lagi kakaknya. 10 orang dalam kondisi kakaknya dibawa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kalau mau memenjarakan mereka masuk penjara semuanya. Ketika mereka datang, Nabi Yusuf ngomong, kalian ingat nggak apa yang kalian lakukan kepada Yusuf? Kakaknya ngelihat, engkau Yusuf kata dia. Iya kata dia. Bayangin, dalam kondisi adik yang disakiti sama kakaknya, kata adiknya nggak usah khawatir kak. Sudahlah nggak ada celaan buat kalian. Semoga Allah ampuni yang lalu. Mampu nggak kita seperti itu coba? Oh, iku kan Nabi Ustaz. Aku menungso biasa Ustaz. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu hidup 40 tahun jadi orang biasa. Nggak jadi Nabi. Beliau dikenal sebagai Al-Amin. Orang yang paling terpercaya. Jadi orang-orang di Mekah itu kalau mau titip amanah di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau jadi nabi, apa kata penduduk Mekah? Apa? Penyihir, dukun, majnun, orang gila, macam-macam semuanya. Sabar Nabi SAW. Sahabatnya dibunuh ketika di Mekah. Nabi pernah 3 tahun diboikot sama orang-orang musyrikin di Mekah itu. Sampai sahabatnya makan daun-daunan. Setelah beliau keluar dari tempat pemboikotan di tahun 10 kenabian, beliau berangkat ke Taif, di Taif dilemparin batu Nabi SAW. Sampai terakhir mau dibunuh dan diusir berangkat ke Madinah. 8 tahun kemudian Nabi datang ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Penduduk Mekah itu semuanya dibawa genggaman Nabi SAW. Kalau mau dibunuh semuanya dibunuh. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannukum bi. Prasangka kalian kepada aku apa gitu? Yang sudah disakiti bertahun-tahun, yang sudah dizalimi bertahun-tahun, apa pendapat kalian? Apa yang kira-kira aku akan lakukan kepada kalian? Apa kata penduduk Mekah? Akhun karim, wabnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang baik dan anaknya saudara yang baik. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, la tathriba alaikumul yaum. Nggak ada celaan buat kalian hari ini. Silahkan kalian semua pergi. Kalian bebas. Nggak ada di antara mereka yang ditawan, yang dijadikan budak. Nggak ada. Nah inilah bagaimana kita menumbuhkan di hati kita jiwa memaafkan orang lain.